Orang yang melakukan sholat, maka sholatnya itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Kenapa? Karena Rasulullah pernah sampaikan, Aro'aitum, apakah kalian tahu, lau anna nahran ala babi ahadikum, andaikan sungai berada di depan pintu rumah kalian, fayaktasilu fi kulla yaumin khamsa marat, lalu mandi di sungai itu sehari semalam 5 kali. Rasul bertanya kepada para sahabat, fahal yabqa ala badani min syai'un, mungkinkah masih ada kotoran di badan? Sehari semalam mandi 5 kali. Lalu dijawab oleh para sahabat, qalu la, tidak ya Rasul, kalau kami mandi sehari semalam 5 kali pasti badan kami bersih. Kadzalika mislu salawatil khamsi, demikianlah perumpamaan salat 5 waktu. Bapak Ibu kita semua, sholat 5 waktu itu akan membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu dalam riwayat disebutkan, idza qamal abdu yusalli, apabila seorang hamba itu berdiri melakukan sholat, Allahu Akbar. Jadi takbir, pada saat takbir itu kata Rasulullah disampaikan khotwal mangkibain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, kita teruskan masih tentang bab salat, masih masalah waktu salat. Kali ini akan membahas tentang salat subuh. Ulama biasanya kalau membahas itu berawal dari zuhur, sudah itu asar, maghrib, isya, kemudian subuh. Biasanya seperti itu. Dan ini pembahasannya yang terakhir dari waktu-waktu sholat itu, yaitu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal, wa waktu subahi idza tala'al fajrus sani. Waktu subuh itu adalah waktunya pada saat terbit fajar yang kedua. Kalau kita sekarang kan menggunakan jam, karena jam yang digunakan untuk menentukan sholat subuh itu sudah dihitung dengan terbitnya fajar. Maka kita bisa menentukan sholat subuhnya jam berapa, sudah bisa menentukan karena sudah diukur dengan terbitnya fajar melalui ilmu falak. Jadi sudah bisa diperkirakan. Andai kan tidak ada mega atau tidak terlihat fajar karena mendung, masih tetap bisa untuk sekarang ini, karena ulama sudah pintar untuk mempelajari ilmu falak sehingga bisa menentukan kapan waktu dari 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah untuk melakukan sholat itu, termasuk sholat subuh. Dan sholat subuh ini pada dasarnya adalah ketika fajar yang kedua telah terbit. Apa fajar yang kedua itu? Wawa al-fajr shodiku, yaitu fajar shodik. Fajar itu ada 2, yang satu fajar kadzib, yang satu fajar shodik. Fajar kadzib itu fajar yang sesungguhnya itu nggak bisa dipakai untuk sholat subuh. Fajar kadzib. Yang boleh dipakai untuk sholat subuh adalah fajar shodik, artinya fajar yang benar. Alladzi yahrumu bihi ta'amu. Ketika sudah keluar fajar sodik itu,
maka seseorang kalau mau makan itu hukumnya sudah haram. Wasyarabu, orang kalau minum itu hukumnya sudah haram. Untuk siapa? Alas-shaimi, untuk orang yang berpuasa. Jadi fajar shadiq ketika keluar, orang yang berpuasa itu sudah nggak boleh lagi makan, sudah nggak boleh lagi minum. Walaupun di media sosial ada yang mengatakan kalau makanan masih ada di piring, kemudian ketika makanan di piring itu belum habis, kemudian terus azan subuh, ini azan subuh nih, azan subuh, maka habiskan makanan itu sampai azan subuhnya selesai. Orang yang menjelaskan hadis tentang kalau ada makanan di tangan pada saat sahur dan itu sudah masuk azan subuh, suruh nghabiskan, maka orang itu sesungguhnya hanya mempelajari teks dari hadis itu, hanya mempelajari terjemahan dari hadis itu, tidak tahu bagaimana munculnya hadis itu, sehingga rentan salah. Kenapa? Hadisnya benar, tidak salah sama sekali, memahaminya yang salah. Oleh karena itu untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis itu kita nggak boleh hanya berdasarkan terjemahan. Kalau berdasarkan terjemahan sudah bisa dikatakan 99,9% salah. Kenapa? Karena hadis muncul itu ada asbabul wurud. Kalau dalam Al-Quran namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kalau hadis itu namanya asbabul wurud, sebab-sebab munculnya hadis. Hadisnya benar, itu nggak salah. Tetapi yang dimaksud azan itu bukan azan yang kedua, tapi azan yang pertama. Karena Rasulullah itu punya dua orang muazin. Yang pertama namanya Abdullah bin Ummi Maktum, yang kedua namanya Bilal bin Rabah. Maka ketika azan pertama ini dikumandangkan, yang bahasa kita sehari-hari kalau puasa namanya imsak. Kalau imsak itu sudah muncul atau sudah ada tanda-tanda imsak, makanan masih ada di tangan, maka habiskan, tidak apa-apa. Itu waktu imsak. Tetapi kalau sudah azan yang kedua, azan subuh, maka pada saat azan subuh itu mau tidak mau, kalau makanan masih ada di mulut harus dikeluarkan. Yang sudah masuk ke dalam perut yang nggak usah dikeluarkan. Yang di mulut saja yang dikeluarkan. Di tenggorokan ya udah, langsung ditelan saja kalau di tenggorokan. Hadisnya benar, memahaminya salah. Akhirnya dengan adanya seorang yang berpenampilan meyakinkan seperti itu, pakai jubah, pokoknya meyakinkan penampilannya dengan ngomong lancar seperti itu. Kalau azan subuh makanan masih ada di tangan, habiskan, tidak membatalkan puasa. Berapa banyak orang yang puasanya batal gara-gara fatwanya itu, yang ngawur seperti itu, yang tidak tahu. Hadisnya memang seperti itu, betul, cuman memahaminya yang salah. Maka fajar kadzib itu masih boleh makan, tapi belum boleh sholat subuh. Tapi kalau fajar shadiq itu sudah nggak boleh lagi makan, dan pada saat itu diperbolehkan untuk melakukan sholat subuh. Wa akhiruhu idza asfara subhu. Kapan akhir dari waktu sholat subuh itu? Dijelaskan akhir waktu sholat subuh itu adalah apabila subuh sudah mulai terang. Ketika subuh sudah mulai terang, maka itu tanda-tanda akhir waktu sholat subuh. 5 ruya anna Jibril alaihissalam shalla subha khina tala'al fajru. Ini berdasarkan malaikat Jibril pernah melakukan sholat subuh, menunjukkan kepada Rasulullah yang pertama sekali itu adalah pada saat fajar muncul. Itu Rasulullah sholat pertama kali. Maksudnya malaikat Jibril mengajari Rasulullah, menunjukkan waktu subuh pertama kali. Pas begitu
fajar muncul, malaikat Jibril langsung sholat dan Rasulullah jadi makmum di situ. Jadi Rasulullah ditunjukkan oleh malaikat Jibril waktu subuh itu adalah pas fajar muncul. Wasalla minal ghaddi, besoknya lagi malaikat Jibril juga mengajak Rasulullah sholat berjamaah sholat subuh. Hina asfaro, pada saat subuh itu sudah mulai terang, subuh sudah mulai kelihatan jelas. Yang pertama Rasulullah diajak sholat subuh bersama malaikat Jibril pas fajar sedang terbit. Yang kedua Rasulullah diajak melakukan sholat subuh pas subuhnya itu sudah mulai jelas, lihat orang itu sudah kelihatan betul. Setelah selesai Rasulullah SAW diajak sholat tadi, thumma iltafata, lalu malaikat Jibril menoleh. Malaikat Jibril menoleh kepada Rasulullah, bukan menoleh sholat, bukan. Ini sudah selesai sholat, Rasulullah itu ditoleh oleh malaikat Jibril. Waqala, lalu malaikat Jibril bertanya, hadza waktuka wa waktul anbiya'i min qablika. Ini adalah waktumu dan waktu nabi-nabi sebelum kamu. Artinya nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW ketika salat subuh inilah waktunya. Fima baina hadaini waktun. Waktunya pada saat salat subuh itu adalah di antara dua ini. Kapan? Pas fajar terbit, kemudian sampai subuh sudah mulai terang. Summa yadhabu waktul ikhtiyari. Kalau sudah subuh mulai terang, maka hilanglah atau habislah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiarnya itu sudah habis atau sudah berlalu. Lalu ketika terang itu sampai terbit matahari itu tinggal apa? Wa yabqa waktul jawazi. Tinggal yang muncul adalah waktu jawaz. Artinya boleh melakukan sholat subuh ila hina tulu'is syamsi, sampai matahari terbit. Jadi akhir dari waktu sholat subuh adalah pas matahari terbit. Antara matahari terbit, antara fajar muncul, kemudian subuh sudah terang, kemudian matahari mulai terbit, ini ada beberapa waktu. Waktu antara terbit fajar sampai terang itu namanya waktu ikhtiar. Terang sampai muncul matahari itu namanya waktu jawaz. Matahari sudah terbit, waktu subuh sudah habis. Pertanyaannya, kalau bangunnya sudah keduluan matahari terbit, gimana subuhnya? Apa subuhnya besok? Kadang-kadang tanya kayak gitu. Masalahnya banyak yang kadang-kadang subuhnya itu terlambat karena ada kegiatan malam. Umpamanya pas lagi ada pengantenan gitu, nyiapi malam lek-lekan, kemudian bangun-bangun ternyata jam 7. Lalu punya prinsip, udah jam 7, malu aku sholat subuh jam 7, kesiangan. Malunya sholat subuh jam 7 itu kesalahan besar. Kenapa? Walaupun bangun jam 7 itulah harusnya sholat subuh. Kalau memang tidak bangun sama sekali, sholatnya jam 7 itu adalah sholat tunai, bukan sholat qadha. Tetapi kalau jam 5 sudah bangun, kemudian tidur lagi, bangun jam 7, itu nggak bisa lagi sholat tunai, itu sholat qadha. Karena dia telah melalaikan waktu. Mestinya jam 5 tadi dia bangun, langsung ambil air wudu terus sholat subuh. Mestinya begitu. Sudah sholat subuh mau tidur, tidurlah nggak apa-apa. Karena memang ngantuk. Karena anggota tubuh kita ini kalau kita porsir, di lain waktu dia nuntut. Mata kalau malamnya dibikin melek terus, subuhnya nuntut, ngantuk. Jadi semua anggota tubuh kita ini punya hak. Semuanya punya hak. Mata punya hak, tenaga ini juga punya hak. Bapak kerja dari pagi sampai sore, kemudian sore lanjutkan sampai tengah malam,
itu besok itu nuntut haknya. Apa haknya? Dibawa ke rumah sakit. Itu karena terlalu diporsir untuk mencari duit. Yang seperti itu yang tidak boleh. Setiap sesuatu kita itu ada haknya. Mata juga punya hak. Jadi kalau subuh terlambat, bangunnya sudah jam 7, tapi memang betul-betul tidak bangun sama sekali, maka jam 7 itulah memang Allah berikan waktu untuk melakukan sholat subuh. Jadi kalau diucapkan dengan niat ya tetap adaan lillahi ta'ala. Tapi kalau jam 5 sudah bangun dan tidur lagi, maka bukan adaan lillahi ta'ala tapi qadhaan lillahi ta'ala. Oleh karena itu berdosa orang yang ketika subuh sudah bangun tidur lagi terus waktunya lewat. Oleh karena itu kalau subuh sudah bangun ya sudah langsung aja sholat. Soal ngantuk selesai sholat tidur lagi nggak masalah. Cuman kalau keseringan atau rutin tidur habis sholat subuh itu tidak bagus. Tapi kalau sesekali memang ada tuntutan mata, itu memang ya harus dipenuhi. Kalau tidak nanti tenaganya akan disedot. Kenapa? Karena hak mata tidak diberikan. Oleh karena itu, siapa yang subuh bangunnya jam 7 lantaran memang tidak bangun sama sekali, maka sholat subuhnya adalah jam 7. Siapa orang yang sholat subuh tertinggal dan pada saat jam 5 sudah bangun tidak sholat, maka tidak dikatakan dia adaan dalam melaksanakan sholat subuh itu, tetapi dia adalah qadhaan. Dan habis waktu subuh itu adalah pas matahari terbit. Wa qala Abu Sa'id Al-Istikhari, menurut Abu Sa'id Al-Istikhari, yadhabul waktu, pada saat itu waktu ikhtiarnya sudah hilang. Wa ma ba'dahu waktul qadha, kalau sudah terang walaupun matahari belum muncul, belum terbit, itu sudah masuk waktu qadha. Ini menurut Abu Sa'id Al-Istikhari. Ini pendapatnya Abu Sa'id Al-Istikhari. Kalau yang pertama tadi kan enggak. Yang pertama tadi ini menurut Qatadah, yang pertama kali tadi, yang pertama subuh adalah pas pada saat fajar muncul. Kemudian sampai asfarus subhu, subuhnya mulai terang dan itu waktu ikhtiar. Kemudian kalau sudah terang itu waktu jawaz sampai terbit matahari, masih boleh melakukan sholat subuh. Tetapi yang kedua, pendapat Abu Sa'id Al-Istikhari, itu sholat subuh itu habisnya adalah pas terang, bukan matahari terbit tapi pas terang. Wal madhabul awwalu, tetapi penyusun kitab ini, mu'alif dari kitab ini, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi, beliau berpegang pada pendapat yang pertama. Apa itu pendapat yang pertama? Waktu subuh itu adalah mulai terbit fajar shadiq sampai terbit matahari, dibagi pas asfar mulai terang itu waktu ikhtiarnya habis. Pas asfar itu sudah mulai masuk waktu jawaz sampai matahari terbit. Nah ini kalau Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf memegang yang pertama. Li hadisi Abi Qatadah, ini berdasarkan riwayat dari Abu Qatadah. Wa yakrahu an tusamma sholatul ghadati, dan hukumnya makruh seseorang menamakan sholat subuh itu dengan sholat pagi. Jangan nyebut sholat pagi. Sudah sholat pagi belum? Itu makruh hukumnya nyebut kayak gitu. Apa yang kita sebut sholat subuh, bukan sholat pagi. Kenapa? Karena Al-Quran tidak menamakan sholatul ghad, atau hadis juga tidak menamakan seperti itu. Li'anna Allah Ta'ala sammaha bil fajri, Allah menamakan sholatnya itu bukan sholat pagi, tetapi menamakannya dengan sholat fajar. Jadi kalau kita bilang sholat fajar juga boleh. Sudah sholat fajar apa belum? Boleh nyebutnya sholat fajar, tidak makruh. Tapi kalau nyebut sholat pagi, itu hukumnya
makruh. Akan tetapi apa Rasulullah menyebutnya sholat fajar? Kalau Rasulullah punya sebutan sendiri. Kalau Allah menyebut dengan sholat fajar, itu berdasarkan firman Allah, wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Allah menyebutnya dengan sholat fajar. Wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sholat fajar. Sholat fajar itu akan disaksikan oleh malaikat. Jadi malaikat itu ngintai kita ketika kita sholat fajar. Jadi sholat fajar kita itu selalu disaksikan oleh malaikat. Oleh karena itu sholat fajar itu punya keistimewaan. Bayangkan 2 rakaat sebelum fajar saja itu keistimewaannya adalah Allah memberikan pahala, dan pahala itu lebih baik daripada dunia seisinya. Itu 2 sholat sebelum sholat subuh. Pahalanya Allah berikan kepada orang yang melakukan 2 rakaat sebelum sholat subuh itu, dunia seisinya ini belum sebanding dengan yang Allah berikan. Itu baru sholat sunnahnya, belum sholat subuhnya. Makanya di dalam sebuah riwayat tafsir itu ada dikatakan, wa amma sholatul fajri, adapun sholat fajar, fama min mu'minin yusallil fajr, siapa orang mukmin melakukan sholat fajar, illa a'tahu bara'ataini, tidak lain Allah akan berikan 2 kebebasan, bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq, bebas dari api neraka dan bebas dari sifat-sifat munafik. Itu ada riwayat seperti itu. Oleh karena itu 2 rakaat sebelum sholat subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya, apalagi sholat subuhnya. Apa kurangnya dari bebas dari api neraka? Kita ini kan yang kita takuti itu sebetulnya kan api neraka. Walaupun semua kita ini sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Setiap umat Nabi Muhammad itu pasti masuk surga, itu sudah dijamin. Cuman masalahnya langsung masuk apa mampir dulu ke neraka, itu masalahnya. Ada yang langsung masuk, ada yang mampir dulu gitu. Ada kadang-kadang seperti itu. Ya kadang-kadang orang pergi ke kantor saja kadang-kadang terlambat, kadang-kadang langsung sampai ke kantor. Kenapa terlambat? Ternyata ada razia. Saat raja SIM-nya nggak bawa, akhirnya diproses oleh polisi, akhirnya ke kantor terlambat. Sama dengan ini juga, ada yang ketinggalan, akhirnya masuk ke dalam neraka dulu. Kawan sudah pada masuk ke surga, akhirnya bertanya, kok lama sekali masuk ke surga? Akulah dari dulu. Dia tanya, mas, karena aku masuk dulu mampir ke neraka. Ditanya, mas, salakakum fisakor, ngapain kok sampai bisa masuk neraka sakor? Dijawab, qalu lam nakun minal musallin, aku sering melalaikan sholat. Karena sering melalaikan sholat itulah akhirnya mampir ke neraka sakar. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali menyebutkan, al-faraidu ra'sul mali katijarati. Imam Ghazali menyebutkan semua yang wajib, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat kuliah sampai haul dan nisabnya, melaksanakan ibadah haji bagi yang telah mampu. Yang wajib-wajib ini adalah modal dagang. Kalau orang itu sudah punya modal, maka dia bisa berdagang. Kalau dia bisa berdagang, dia akan punya untung. Jangan mengharap untung kalau nggak punya modal nggak punya, pengen untung dari mana dapat untungnya? Oleh karena kalau pengen punya untung ya harus bermodal. Beliau sampaikan wan nawafilu ribahun. Itu ada dalam kitab namanya Bidayatul Hidayah. Kitabnya segini, kecil kitabnya. Itu kitab yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Wan nawafilu ribahun. Dan yang sunnah-sunnah itu adalah untungnya. Maka jangan mengharap untung kalau nggak punya modal. Bapak ibu sholat
duha tiap hari, tidak akan ada untungnya sama sekali kalau nggak sholat subuh. Kalau pengen sholat duha harus sholat subuh. Rajin sholat qobliyah subuh, nggak sholat subuh nggak ada gunanya sholat qobliyah subuh. Rajin sholat qobliyah duhur, ba'diyah duhur, sholat duhurnya nggak ada gunanya. Sholat sunnah yang kita lakukan ini nggak ada manfaatnya apa-apa kalau kita tidak melakukan sholat fardu. Kuncinya adalah di sholat fardu. Maka beliau menyampaikan kalau seseorang itu sudah menanamkan modal yang wajib-wajib itu sudah dilaksanakan, maka salamatun minal muhlikat, akan selamat dari kecelakaan. Apa kecelakaan tuh? Mampir ke dalam neraka itu tadi. Lalu apakah ketika mampir neraka itu nggak bisa mentah dari neraka? Bisa. Masuk neraka itu hanya untuk membersihkan dosa. Kalau dosa itu dibersihkan di neraka sudah bersih, baru nanti boleh masuk ke dalam surga. Karena surga itu tempat yang bersih, tempat yang bagus. Kayak masjid inilah. Kalau ada orang baru membersihkan subsiteng dan masuk ke dalam subsiteng itu, masuk ke dalam masih berliputan kotoran orang yang ada di subsiteng, masuk ke masjid, saya yakin itu Pak Widodo langsung marah itu. Keluar ngapa masuk ke masjid? Kotor semua, masjid ini bau kotoran manusia semua gitu. Kan nggak boleh kan? Karena masjid itu tempat suci, tempat bersih. Seperti halnya ketika orang masuk ke dalam surga, nggak boleh dalam keadaan kotor, harus bersih. Oleh karena itu dibersihkan oleh malaikat kalau di dunia nggak sempat membersihkan sendiri. Karena dosa itu Bapak, kalau di dunia itu seperti cor-coran tapi masih basah. Kalau sudah dibawa ke akhirat itu seperti cor-coran yang sudah kering. Gimana? Apa bedanya cor-coran basah dan cor-coran kering? Untuk melepaskan semen dari besinya itu ketika masih basah itu lebih mudah daripada kalau sudah kering. Kalau basah itu disiram gitu saja udah langsung bersih. Di dunia astagfirullahaladzim, 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 rontok dosanya, diistighfari rontok dosanya. Tapi kalau sudah sampai ke akhirat istighfar tidak akan diterima, nggak bisa, udah kering. Lalu gimana caranya? Ya dipukul pakai godam supaya lepas cor-corannya itu dari besinya. Siapa yang melakukan? Malaikat. Nggak dibayar, nggak, malaikat gratis. Yang nggak sempat membersihkan diri di dunia, nggak sempat sholat di dunia, nanti akan dibersihkan oleh malaikat. Pak. Ya gratis sih gratis, cuman ya pegel-pegel badan nih, nggak karu-karuan bentuknya. Cuman nanti ketika sudah bersih, sudah lepas semua, itu kan di besinya masih ada lengket semen-semen itu nggak bisa lagi digodam itu, malaikat tidak mau godam itu. Lalu gimana? Dibakar. Nanti dibakar merah kayak gitu kan, lepas dewek kan. Nah kalau nggak percaya bolehlah Bapak nanti kalau pulang misalnya ada besi yang ada semen-semen itu bakar sampai merah, nanti lepas sendiri itu. Kalau nggak percaya. Seperti itu. Jadi malaikat memukuli, membakar itu bukan nyiksa, bersihin dosa, bantu kita. Karena apa? Karena pengen masuk ke dalam surga. Kalau masih kotor kayak gitu kasihan penduduk surga. Kenapa? Orang yang mati membawa dosa itu dosa yang dibawa itu adalah paling bau dari sebau-baunya bau yang paling bau. Itu lebih bau adalah dosa yang dibawa ke akhirat. Oleh karena itu ketika ada orang yang masih membawa dosa, maka dosa itu akan yu'di haulan nas. Orang di sekitar orang yang berdosa itu muntah-muntah itu enggak bisa untuk menahan baunya itu tadi. Lalu bau yang seperti itu hanya bisa dihilangkan dengan dibakar, nggak ada cara lain. Digosok nggak hilang, pakai rinso nggak hilang, hilangnya cuma dibakar.
Allah sudah ngasih contoh lah di dunia ini. Apa contohnya? Contohnya ketika orang beli ikan asin, itu kan bau ikan asin itu Pak ya. Tapi coba kalau sudah digoreng, gimana baunya? Wangi kan? Enak. Jadi hilang bau itu karena api, karena digoreng itu tadi. Itu udah contoh itu ya. Cuma nih ya, digoreng itu bukan main rasanya itu. Jadi Allah itu goreng orang itu enggak apa namanya, enggak sanggup, enggak tega gitu. Makanya perintah pada malaikat, aku enggak sanggup melihat geliat digoreng seperti itu, udah kamu aja yang goreng. Akhirnya malaikat digoreng itu oleh malaikat. Jadi malaikat ngomong, maaf ya, aku cuma menjalankan perintah Allah, hanya digoreng. Bapak ibu nggak usah pesan, malaikat hati-hati ya nanti kegosongan. Nggak ada, malaikat sudah biasa goreng, jadi nggak akan sampai kegosongan. Kan nanti kalau sudah wangi baru diangkat gitu ya. Cuman tadi tuh panas, nggak karu-karuan, digoreng tuh panas. Kalau bapak nggak percaya bolehlah nanti di rumah dicoba. Gimana caranya? Hidupkan kompor gas itu kan, udah nyalanya rata gitu, duduk di situ. Jangan pakai kain. Itu betul-betul panas itu. Nah, inilah orang yang melakukan sholat, maka sholatnya itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Kenapa? Karena Rasulullah pernah sampaikan, Aro'aitum, apakah kalian tahu, lau anna nahran ala babi ahadikum, andaikan sungai berada di depan pintu rumah kalian, fayaghtasilu fi kulli yaumin khamsa marat, lalu mandi di sungai itu sehari semalam 5 kali. Rasul bertanya kepada para sahabat, fahal yabqa ala badani min dirsya'un, mungkinkah masih ada kotoran di badan? Sehari semalam mandi 5 kali. Lalu dijawab oleh para sahabat, qalu la, tidak ya Rasul, kalau kami mandi sehari semalam 5 kali pasti badan kami bersih. Kadzalika mislu salawatil khamsi, demikianlah perumpamaan salat 5 waktu. Bapak ibu kita semua, sholat 5 waktu itu akan membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu dalam riwayat disebutkan, idza qamal abdu yusalli, apabila seorang hamba itu berdiri melakukan sholat, Allahu Akbar. Jadi takbir, pada saat takbir itu kata Rasulullah disampaikan khotwal mangkibai. Yang namanya takbir itu adalah tangannya sejajar dengan pundak, bukan di depan dada, tapi sejajar dengan pundak. Kalau sejajar dengan pundak berarti ini dekat dengan pundak. Kalau di sini ini namanya bukan sejajar, tapi di depan dada yang seperti ini. Ini di depan dada ini. Tidak diajarkan seperti itu, tapi yang diajarkan adalah khotwal mangkibai. Imam Rafi'i menjelaskan yang dimaksud dengan khotwal mangkibai itu ibu jarinya itu sejajar dengan telinga. Jadi di dekat telinga. Itu Imam Ar-Rafi'i, seorang ulama besar, menyampaikan seperti itu. Kita kan nggak bisa memahami Al-Quran, memahami hadis dengan terjemahannya saja. Kita harus memahami berdasarkan yang dipahami oleh ulama salaf, baru nanti benar pemahaman kita. Jadi ketika seseorang itu takbiratul Allahu Akbar itu, maka dosa-dosa itu ditaruh di atas kepala, ditaruh di atas pundak. Fakullama raka'a aw sajada, setiap kali rukuk dan sujud, sakotat adzunubu, dosa itu berguguran. Rukuk gugur, sujud gugur, rukuk sujud gugur. Maka itulah sebabnya orang yang rajin sholat, dosanya itu semakin menipis, bahkan barangkali tidak ada. Barangkali sampai di situ saja dulu, sudah masuk waktunya. Mungkin ada yang bertanya, bolehlah satu. Ya silahkan Pak. Itu kadang datang terlambat sudah azan, kalau masih bisa sholat tahiyatul masjid sudah azan. Oh iya, kalau azan itu masih boleh sholat tahiyatul masjid kalau azan. Tetapi kalau sudah qomat itu sudah tidak boleh lagi. Karena azan itu adalah memanggil orang untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau iqamah itu adalah menandakan sholat akan segera dimulai. Oleh karena itu kalau masih azan itu masih dibolehkan untuk melakukan sholat qobliyah atau sebelum sholat tersebut. Oleh karena itu
kebiasaan orang-orang yang ada di Masjidil Haram, kalau masih azan itu mereka masih tawaf keliling Ka'bah terus. Tapi nanti kalau sudah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu baru berhenti dia dari tawafnya. Ini artinya apa? Ini artinya ketika seseorang masih azan itu masih ada kesempatan untuk sholat tahiyatul masjid selama dia belum duduk. Sholat tahiyatul masjid itu syaratnya belum duduk. Apa sholat tahiyatul masjid itu? Sholat tahiyatul masjid adalah sholat menghormat pada saat masuk ke dalam masjid, dan itu adalah sholat yang pertama sekali. Lalu bagaimana kalau nggak sempat, umpamanya baru masuk sudah qomat, maka sholatnya pada saat itu sudah masuk pada tahiyatul masjid. Maka sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat yang bebas, artinya bisa masuk kemana-mana, tapi dengan syarat adalah belum duduk. Kalau sudah duduk, sudah bukan tahiyatul masjid lagi. Oleh karena itu, ketika kita melakukan sholat, taruhlah kalau nanti sholat tahiyatul masjid duluan sendirian, maka langsung qomat, sholat qobliyah subuhnya nggak dapat. Maka lebih bagus adalah sholat qobliyah subuh, di dalamnya kita niat sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena waktunya sudah sempit, tinggal 2 rakaat itulah waktunya. Dan sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat sebelum duduk sama sekali. Maka ketika sholat qobliyah subuh, dan pada saat sholat qobliyah subuh itu kita belum duduk sama sekali, maka sholat qobliyah subuhnya itu ketika kita paham niatnya di situ, di samping sholat qobliyah subuh di situ adalah tahiyatul masjid, karena memang waktunya sangat sempit. Dan sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat yang tidak berdiri sendiri, tetapi dia bisa berdiri pada sholat-sholat yang lain. Maka ketika orang tidak sholat tahiyatul masjid kemudian dia sholat qobliyah subuh terus qomat, maka sholat qobliyah subuhnya itulah yang dinilai sebagai sekaligus sholat tahiyatul masjid. Kalau ada waktu cukup itu bagus sendiri-sendiri. Tapi kalau tidak cukup waktunya, ya itu sebelum duduk langsung sholat, itulah disebut dengan tahiyatul masjid. Walaupun sholatnya adalah usolli sunnatan qobliyata subahi rakaataini lillahi ta'ala. Barangkali itu saja dulu. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.